Oke, kembali lagi bersama kita dari Young Creative Space. Kita dari kelompok 1 RTL IMM. Lalu kita di sini kedatangan gestar nih. Gestarnya mahal banget ini. Ya, bisa memperkenalkan diri? Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ramdhani, biasa dipanggil Ramdhani atau Doni. Oke. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Wah. Gimana nih Bang Doni kesehariannya di semester 6? Apakah banyak kesibukan yang sangat-sangat sibuk? Bukan main ya, kesibukan mah pasti ada. Salah satunya kesibukan kita juga, saya kebetulan bantu di bagian LPPIK yang ngetes baca Quran, terus di bidang BPPKA dan sebagainya, itu yang di ruang lingkup kampus. Di ruang lingkup luar juga ada. Oke. Ini Bang Doni udah kelar kelas kan? Alhamdulillah udah kelar. Alhamdulillah. Saya kira habis ini masih ada kelas. Ada kelas sendiri, Oh, kelas pribadi. kelas sendiri. Oke. Nih kali ini kita akan membahas dengan tema adalah kepedulian antar sesama nih Bang Doni. Ini saya mau ngambil satu masalah nih, mengambil satu contoh. Ada gak sih Bang dari kita, mungkin dari yang pemimpin ya, karena kulukum ro'in wa kulukum mas'uliyan nih Bang. Kan jadi setiap kita nih adalah pemimpin dan pemimpin itu punya tanggung jawab. Nah, salah satu dari tanggung jawab itu kan adalah kepedulian sosial nih Bang. Nah, ada gak sih Bang dari contoh yang sekiranya kita kenal, mungkin dari kisah Nabi atau kisah para sahabat Bang? Oke, dari yang disampaikan oleh Bang Alan itu tentang hadis kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, artinya setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin punya rasa kepedulian atas masyarakatnya. Nah, salah satu contoh yang saya sampaikan yaitu tentang Umar bin Khattab. Nggak asing ya tentang Umar bin Khattab. Nggak asing, pasti teman-teman semua juga pada tahu siapa Umar bin Khattab. Itu khalifah di zaman Rasulullah SAW. Nah, beliau itu pernah menjadi pemimpin pada masanya. Salah satunya ada problem ketika Umar bin Khattab ingin menjelajahi ruang lingkup di tempat beliau. Contohnya di Indonesia, mengelilingi Indonesia, tiba-tiba ada salah satu masyarakat yang perlu bantuan. Bantuan. Nah, tapi ini dari Umar bin Khattab belum ada laporan dari mana, dari anggota-anggota kepemimpinan lainnya, sehingga di situ Umar bin Khattab ketika malam hari beliau mengelilingi Indonesia, mendengar suara nangis anak kecil. Anak kecil? Iya, anak kecil itu nangis. Heran, di tempat yang sepi ada syahdu suara jerit nangis, sehingga Umar bin Khattab itu akhirnya melihat rumah tersebut dan mengeceknya. Nah, kemudian di tempat tersebut ada seorang ibu. Seorang ibu itu ngapain kira-kira? Ada yang tahu nggak? Mungkin dia minta tolong kali. Bukan. Tapi ibu itu memasak batu. Masak batu? Kira-kira kenapa masak batu? Wah, itu aneh di luar nalar banget. Iya. Masak batu. Nah, itu sebenarnya kenapa ibu itu masak batu? Karena nggak ada makanan yang mau dimasak. Sampai harus memasak batu tersebut. Akhirnya ibu itu melakukan hal tersebut bukan menyiksa anaknya, akan tapi emang keadaan tersebut nggak ada pokok makanan. Lalu ibunya tersebut menjelaskan ke Umar bin Khattab kenapa anaknya dimasakin batu, sedangkan batu itu nggak bisa dimakan kan. Nah, lalu ibunya menjawab, karena saya nggak ada makanan yang perlu dimasak. Jadi untuk menjadi alasan ke anak saya pura-pura memasak makanan. Kan kelihatan tuh ngebul. Iya. Padahal mah batu doang yang dibakar, yang dimasak kan. Supaya anaknya ini menjerit-jerit nangis bisa
bisa Berhenti lah berhenti nangisnya. nangisnya. Oke. Akhirnya di situ Umar bin Khattab sadar. Akhirnya Umar bin Khattab pun sadar membantu orang tersebut. Oke. Wah, itu pemimpinnya sendiri langsung turun tangan ya? Iya. Itu pemimpinnya sendiri dari contoh Umar bin Khattab. Mungkin saya sedikit pernah baca waktu itu di zamannya Nabi Musa. Akan tetapi ini bukan kepedulian antar manusia. Tapi dia itu kepedulian antar sesama makhluk hidup, Bang. Jadi pada saat itu tuh Nabi Musa alaihi salam dia tuh pernah pergi untuk berperang, Bang. Saya lupa berperang lawan siapa. Cuman dia di suatu jalan kan pasti Nabi Musa yang memimpin dong. Dia memimpin untuk bergerak menuju ke medan perang. Tetapi ada sarang semut nih, Bang, yang ngalangin. Karena bukan Nabi Musa, Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman. yang bisa bicara. Lalu dia berbicara kepada semut. Wahai semut, menyingkirlah karena pasukanku ingin lewat. Nanti kalian takut keinjak. Mulai dari situ akhirnya itu semut, iya kita langsung minggir aja, kita langsung minggir. Mulai dari situ kita bisa kelihatan nih kepedulian yang ditunjukkan yang pertama dari sahabat Nabi Umar bin Khattab, yang kedua dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Mungkin ada gak sih, Bang, satu contoh lagi dari ini, Bang, dari panutan kita, pedoman kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bang. Oke, yang sangat viral itu Nabi Muhammad SAW pernah ikut perang. Akhirnya salah satu perang itu ada miskomunikasi. Salah satunya Nabi Muhammad SAW itu kena giginya sampai patah. Di situ kan kurangnya dari masyarakat itu menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya kepedulian pemimpin tersebut terkacaukan oleh musuhnya. Gitu. Kalau nggak salah itu di perang Hud ya, yang melakukan manuver, yang kurang komunikasi, kepedulian antar sesama. Jadi yang bisa kita ambil dari yang kata kepedulian sesama dari perang Hud adalah itu para pasukan pemanah yang seharusnya dia nggak turun tuh jadi turun, Nah, itu yang dimana miskomunikasi. berakibat miskomunikasi yang berakibat kepedulian sesama itu jadi nggak ada. Jadi semuanya malah terbunuh. Yang tadi seharusnya semua bisa selamat, gara-gara ada satu orang egois mementingkan diri sendiri, akhirnya semuanya ikut terbunuh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu juga sampai berdarah-darah ya, Bang. Iya, giginya patah. Berdarah-darah. Itu dari Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Sulaiman, dari para sahabat. Kan itu dari pemimpin untuk umat nih, Bang. Kepedulian terhadap umat, kepedulian sosial terhadap umat. Mungkin ada skala yang lebih kecil gak, Bang? Contoh kayak dari kita masuk ke Indonesia, tokoh Indonesia, Bang. Oke, tokoh Indonesia. Kebetulan kita kuliah di kampus UHAMKA. Ada salah satu tokoh yang paling terkenal yaitu Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Oh, saya tahu itu, Bang, tokoh Nah, kan? Muhammadiyah. Iya. Nah, beliau itu pernah mengkaji surat Al-Maun. Kira-kira berapa lama mengkaji surat Al-Maun? 1 bulan. Bisa lebih dari itu. Sampai 6 bulan. Hanya surat Al-Maun. Nah, yang paling utama itu tentang di Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, di ta'amil miskin ini bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengajarkan kita bukan hanya sekedar menghafal Quran, hafalan saja, memaknai ayat Quran, tetapi mengimplementasikan ayat tersebut. Kita di masyarakat, apalagi ta'amil miskin, bahwasanya itu kita nggak boleh menghardik anak yatim, merampas harta anak yatim dan sebagainya. Bahkan sampai 6 bulan itu pengajiannya bukan sembarangan. Makanya yang paling terkenal itu surat Al-Asr dan Al-Maun. Jika ada setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ada yang mau kaji lagi, surat-surat lain itu bisa untuk diimplementasikan ke masyarakat selain surat Al-Maun dan sebagainya. Mungkin
itu kan dari tokoh Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan juga sangat peduli juga bang. Saya pernah baca dari salah satu kisahnya itu dia membangun sekolah ya bang. Iya benar. Membangun sekolah. Jadi dia ingin putra dan putri Indonesia itu bersekolah, punya pendidikan. Yang dimana dari salah satu kepeduliannya terhadap sesama itu dengan cara lewat sekolah, Sekolah iya, pendidikan. lewat pendidikan. Bahkan Wah. rumah sakit juga. Rumah sakit juga Rumah sakit dari Ahmad Dahlan juga tuh. Ada? Rumah Rumah yang sakit. diadakan, terus pendidikan. pendidikan. Itu yang awal-awal merintis ya. Akhirnya sampai sekarang Muhammadiyah ini banyak bercabang-cabang kan. Bahkan ada yang mengatakan Muhammadiyah ini bisa menjadi negara sendiri. Wow. Nah, dari kisah Ahmad Dahlan ini, mungkin itu kan kita dari tadi kita membahas sejarah nih bang. Mungkin dari tokoh, dari kepedulian sosial untuk skala umat ya. Kita punya contoh dari Umar bin Khattab. Kita punya contoh dari Nabi Muhammad SAW. Lalu kita punya contoh dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan ada juga tokoh Indonesia kayak Ahmad Dahlan. Itu untuk lingkup masyarakat. Nah, sekarang kita bahas masa sekarang nih bang. Pemuda-pemuda sekarang kita lihat mungkin kepedulian mulai dari lingkungan, antar makhluk hidup ataupun sesama manusia itu sendiri kurang nih bang. Itu gimana cara pemuda itu biar kayak meningkatkan rasa empatinya bang, sosialnya, Kepeduliannya kepada kepeduliannya masyarakat. sesama-sama. Oke. Di sini kan di era digital peran utamanya diadakan era digital ini untuk apa kira-kira? Kenapa diadakan adanya HP? Untuk Ada mempermudah. mempermudah komunikasi yang jauh menjadi Dekat. Tapi keadaan sekarang gimana kira-kira? Apakah itu sesuai dengan yang capaian-capaian Mungkin gimana sih bang ngelihat anak muda zaman sekarang yang kepeduliannya tuh kurang, lebih ke HP mungkin ya. sibuk HP ya? Oke, salah satunya kemarin kita udah merasakan namanya Idul Adha. Idul Adha. Pernah nggak jadi panitia? Wah, kebetulan saya panitia tuh Yes. kemarin. Dapat nggak dagingnya? Wah, dapat banyak itu. Yes, lumayan ya. Nah, itu kan salah satu manfaat kita peduli dengan masyarakat. Kita berkontribusinya salah satunya kalau nggak bisa berkurban, ya bertenaga. Salah satunya gitu kan, bertenaga kita. Tenaga apa yang kita bisa lakukan? Contoh, kita fokus di bagian takar daging. Kan ada step-stepnya tuh. Bagian seset kulit kambing, sapi. Ada bagian ngancurin tulang-tulang tuh, ada bagian daging, ada bagian takar dan sebagainya. Nah itu kita lihat kemampuan kita tuh di mana. Kalau misalnya kita nggak bisa semua, ya udah kita mau nggak mau kita belajar sama orang yang udah bisa. Di situ kita berbaur, biar kita peduli. Gitu ya. Jadi kita secara nggak langsung ikutan berbaur dapat ilmu baru ya bang. Iya, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Gak usah malu, gak usah gengsi. Itu kepedulian. Jadi kita nggak hanya yang tua-tua saja kayak Nah, udah benar tuh. biar yang motong tua-tua aja. Kasian kan? Kasian Iya. juga. Anak muda kemana ini kan? Tanyain. Nah, Gitu. justru butuh tenaga baru yang lebih fresh, Nah, itu dia. lebih strong kan. Nah, tapi itu kemarin dapat ilmu baru bang, saya bang. Itu ilmu nyeset. Apalagi di sana lagi. Itu ilmu nyeset. Jadi kayak bapak tuh udah pada kecapean kan karena kemarin tuh sapi sekitar 7 bang. Terus banyak ya. Wah itu kan kewalahan gitu. Sedangkan kita itu full anak muda juga dibantu bapak-bapak. Itu juga masih kurang bang. Tapi di situ kita ganti-gantian sama bapak-bapak. Jadi anak muda belajar yang dimana itu mendapatkan ilmu baru, langsung terjun ke masyarakat kayak ini gimana cara kulitnya biar nggak sobek. Nah bener tuh. Kita nyeset dari mana, dipotong sampai mana. Wah itu bener-bener ilmu baru yang kagak bakal bisa didapetin di kampus juga nggak dapat kali Iya. bang. Di semester 6 nggak ada. Nggak ada itu. Nggak ada. Semester 3 ada nggak? 4. Semester 4 nggak ada. Kan nggak ada juga. 4 nggak ada juga. Iya emang. Itu di luar akademik hitungannya. Di luar akademik. Iya. Itu juga kita menolong sesama brother. Kita dapat pahala. Bener. Mungkin yang
dari di dalam salah satu hadis atau Al-Quran mungkin ada ya bang ayat yang menyebutkan kayak kita tuh setiap kita kebaikan bakal dibalas dengan Oke. kebaikan. Oke, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illal ihsan, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Itu salah satu yang menjadi motivasi kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Oke. No, jadi kita tuh nggak hanya dapat skill, kita nggak hanya dapat pengalaman, tapi kita dapat pahala juga. Itu gacor Itu banget sih bang. bonusnya banyak ya bonusnya ya. Itu bonusnya banyak banget itu dibanding kalau dulu saya juga sebenarnya introvert bang. Introvert. Dulu saya dari pondok, kebetulan saya juga introvert, Introvert itu apa sih? Pendiam ya? pendiam. Jadi kayak saya ya udah kayak orang lain mau apa, mau kenapa saya juga acuh tak acuh. Cuek orangnya ya. Cuek, saya orangnya cuek. Tapi setelah saya masuk pondok, saya diajarkan untuk kepedulian sosial, menolong sama. Wah itu setelah saya tahu manfaatnya itu gacor bang. Wih, mantap. Mungkin abang, kayaknya saya lihatnya dari pondok juga nih saya lihat. Emang iya. Itu Iya. kelihatan banget kayak abang dari pondok. Iya emang saya dari pondok juga pernah mondok nggak lama sih cuma 7 tahun. 7 Ya, gitu ya. tahun. Itu mondoknya dari SMP sampai SMA terus ngabdi juga setahun. Gitu kan supaya ada rasa peduli juga. Kadang anehnya tuh santri ketika lulus pondok dia udah ninggal